Halo, selamat datang kembali di channel Kajian Ilmiah. Semoga para penonton dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, em, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial Microsoft Word seperti pada video sebelumnya yang telah saya janjikan tentang bagaimana memformat numbering pada dokumen yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi apabila ingin lebih memahami bagaimana mengatur dokumennya hingga seperti ini, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, dan jangan lupa subscribe pada channel ini. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian numbering. Nah, sebelumnya kita sudah memastikan bahwa di bagian navigasi panel sudah terdapat bentuk kerangka penulisan yang ingin kita buat. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ada daftar isi, kata pengantar, sampai daftar rujukan atau daftar pustaka, sering beberapa panduan penulisan. Nah, lalu yang mau kita buat adalah bagaimana membuat numbering di sini. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan numbering, karena ini sifatnya multi-level list. Nah, saya ulangi lagi, multi-level list. Kenapa itu multi-level list? Karena pada bagian outline kita banyak level-level. Jadi ini level 1, ini level 2, ini level 3 yang bersesuaian dengan heading atau style yang di sebelah kanan kita. Nah, lalu kita close outline view-nya. Nah, secara mudah kita lakukan dengan cara ada di sebelah icon di sebelah kiri atas dekat simbol rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Jadi di atasnya itu ada, kalau ini namanya bullets, kalau ini namanya numbering. Namun di sini numberingnya hanya 1, 2, 3, tidak multi level. Nah, lalu di sebelah kanannya ada multi level list. Nah, untuk membuat semua ini kita tinggal klik di bagian panahnya. Jangan langsung karena kita mau melakukan pengaturan. Jadi klik di bagian panahnya, klik kiri satu kali, lalu muncul kotak dialog seperti ini. Nah, berhubung yang kita inginkan bersesuaian dengan heading, maka kita tinggal memilih di bagian heading 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan multi-level list. Nah, lalu kita klik satu kali, klik kiri, maka yang terjadi akan seperti ini. Nah, bila para penonton yang baru melihat video ini tentunya sedikit membingungkan karena ada tanda paragraf di sini. Nah, bagaimana caranya? Itu dapat dihilangkan dengan cara mengklik satu kali simbol yang ada di sini. Coba lihat kursornya di sebelah stylenya. Silahkan klik kiri, maka sudah muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan secara mendetail, terlihat bahwa di bagian daftar isi, kata pengantar, dan abstrak, atau lebih tepatnya di bagian heading 1 itu ada nomor. Nah, bagaimana cara menghilangkan nomornya? Jangan langsung dibuat seperti ini, langsung di backspace atau dihapus, sehingga dia akan berubah otomatis. Nah, bagaimana langkahnya? Tentu yang harus kita lihat, daftar isi ini masuk ke bagian mana? Ternyata di style itu ada di heading 1. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik sebelah kanan tanda panahnya, maksudnya klik kiri, lalu kita modifikasi seperti penggunaan style pada sebelumnya. Nah, kita modifikasi sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Kalau mau menggeser kotak dialognya, tinggal di drag atau arahkan kursor di bagian modify stylenya, lalu klik kiri, tahan, dan pindahkan mau ke arah mana. Nah, sebagai contoh seperti ini.
Nah, karena kita ingin menghilangkan numbering di bagian daftar isi, kata pengantar, dan seterusnya yang merupakan di level 1, maka kita tinggal melakukan format. Caranya, klik di bagian format yang ada di sebelah kiri ujung bawah. Nah, lalu ada menu numbering. Klik satu kali sebelah kiri sehingga kita diarahkan seperti ini. Nah, tetapi kalau kita buat seperti ini, ada yang disebut dengan define new number format. Jangan bingung. Nah, tinggal kita klik saja none di bagian sini. Pastikan sampai berulang kali untuk memastikan bahwa terklik si none-nya. Lalu kita klik OK. Maka kita klik OK sekali lagi, dia akan hilang. Sehingga di semua di level 1 itu tidak memiliki lagi format numbering. Nah, ini coba bisa dilihat daftar isi, kata pengantar, abstrak, bab 1 pendahuluan, dan selanjutnya. Baik, kalau kita perhatikan pada heading 2 atau di level 2, yaitu di latar belakang, itu sepertinya tidak ada masalah karena ada 1.1, 1.2, 3, bahkan 141. Mengapa? Karena di bab 1 format multi-level list numberingnya itu berada di angka 1. Namun itu tidak sama dengan di bab 2, bab 3, dan bab 4. Semua mengikuti 1. Artinya format numbering yang kita gunakan itu semua mengikut dari atas. Nah, bagaimana caranya supaya ini berbeda? Kita harus mendefinisikan setiap bab dari dokumen yang kita punya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang arahkan kursor di bagian angkanya atau numberingnya. Klik satu kali, klik kiri, maka akan muncul warna abu-abu yang menunjukkan bahwa ini abu-abu 1.1 dan selanjutnya itu merupakan bagian yang sama, yang otomatis. Maka kita harus mendefinisikan. Cara mendefinisikannya adalah arahkan kursor ke bagian multi-level list, tapi di panahnya, lalu klik satu kali, lalu kita define, kita definisikan list multi-level yang baru. Kita klik satu kali, lalu muncul seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kita inginkan bahwa di bagian semua yang termasuk dalam bab 1 itu dibuat satu. Jadi tidak berubah. Mau dia 1.1 sampai 1.100, intinya dia tidak berubah. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan tanda abu-abu itu. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, warna abu-abu itu menunjukkan dinamisnya suatu format di dalam Microsoft Word. Nah, caranya apa? Arahkan kursor di bagian sini, pastikan dia di angka 1 yang di depan, jangan di belakang. Lalu kita hapus sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita tekan backspace satu kali, warna abu-abunya lebih tebal dibandingkan warna abu-abu yang di sebelahnya. Itu artinya kita ambil semuanya, lalu kita backspace sekali lagi, kita hapus sehingga terbentuk seperti ini. Nah, lalu karena kita ingin tetapkan dia tidak berubah, kita tinggal tekan angka 1 di keyboard kita sehingga bentuknya seperti ini. Nah, namun ada hal penting yang harus diperhatikan pada saat kita menentukan format number ini. Apa itu? Yang pertama adalah posisinya. Posisinya, kalau kita lihat di bagian number alignment, itu berada di kiri. Align-nya di bagian 0 cm. Lalu indentasinya, yang saya katakan indentasi adalah, sebelumnya saya jelaskan, indentasi itu adalah jarak dari margin, artinya tepi kertas yang paling kiri yang kita tentukan, sampai pada huruf pertama pada tulisan yang kita buat. Jadi di sini kalau 1.1 kita tidak mau kan bahwa teksnya berada di jarak yang berbeda. Nah, sebagai contoh, kalau kita
kita turunkan, dia akan berbentuk seperti ini. Coba perhatikan di bagian sini. Nah, maka dia sama jaraknya. Kalau saya klik OK, dia bentuknya seperti ini. Nah, namun ini masih tetap mengikuti. Nah, kembali lagi kita definisikan new multilevel list-nya. Nah, sekarang kita mau tentukan hanya di bagian bab 1 saja. Caranya, klik OK more. Sorry, bukan klik OK, tapi klik more. Nah, di sini ada tambahan menu lagi. Nah, kalau kita ingin tentukan dari titik ini sampai titik ini saja, maka kita ganti dia jangan menjadi whole list. Coba lihat. Ada kalimat apply changes to. Artinya, terapkan perubahan kepada atau pada hanya heading 2. Benar, karena kita hanya buat heading 2, jangan heading 1. Lalu, kita buat ini bukan semuanya, tapi mulai dari titik ini, titik latar belakang, sampai selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita terapkan dari this point forward. Jadi dari titik ini sampai selanjutnya. Memang akan masuk ke bab berikutnya. Namun itu bisa kita ubah, kita lakukan hal yang sama. Nah, lalu tekan OK sehingga dia tidak ada perubahan memang, karena dimulai dari latar belakang sampai selanjutnya. Namun, kita juga bisa melakukan hal yang serupa pada bab 2. Nah, sebagai contoh, saya ganti. Pertama saya klik, ini artinya sama. Lalu saya definisikan new multilevel list. Nah, formatnya harus saya ubah. Nah, cara mengubahnya itu berbeda dengan mengubah sebelumnya. Kenapa? Kalau kita tekan backspace langsung, dia tidak dinamis lagi. Nah, oleh karena itu untuk mengubahnya, pertama ubah dulu yang angka yang tetap, yang ini di bagian bab 2, maka kita delete atau kita backspace menjadi 2.6. Nah, lalu kita ingin mulai dari awal, maka coba lihat di sebelah kanan ada start at. Nah, itu kita turunkan menjadi 1 sehingga bentuknya seperti ini. Nah, hati-hati, lihat apply changes to-nya. Kita mau terapkan dari mana? Tentu dari titik ini sampai selanjutnya. Maka kita klik whole list, kita ganti this point forward. Lalu kita tekan OK sehingga akan muncul seperti ini. Nah, begitu juga di bab 3 dan di heading 3, di level 3. Caranya tentu kita lakukan hal yang serupa. Tapi sebelum kita lakukan, coba perhatikan di bagian 141. Nah, artinya warna abu-abu di sini hanya mengikut di sini. Pada abu-abu di sini dia hanya mengikut abu-abu di sini, tidak mengikuti yang lain. Artinya sudah tidak ada jadi masalah. Nah, sekarang kita harus melakukan format pada bagian sini. Klik 1 kali, lalu define new multilevel. Klik 1 kali, kita define new multilevel list. Nah, di sini kita buat formatting numbering. Nah, yang berubah itu di bagian belakang saja, sisanya tidak. Maka kita arahkan kursor ke bagian 1.1.1, lalu kita hapus menjadi 2.1.1. Nah, lalu jangan whole list, kita mau buat this point forward. Oke, lalu kita tekan OK. Mungkin indentasinya sudah tepat, kita klik, maka yang atas tidak akan berubah, hanya yang di bawah saja. Nah, dapat dilihat semua yang selanjutnya dari format numbering sudah kita dapatkan. Nah, ini di 1.1, 1.2, 1.3, dan selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, inilah bagaimana caranya kita membuat multi-level list pada laporan proposal
penelitian kita atau laporan-laporan lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like video ini. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.